Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, dan semuanya. Oke, jumpa lagi di Kopdar Kopi Persija dari Jakarta. Itu dia namanya. Iya. Kopdar Kopi Kopi dari dari Jakarta. Jakarta apa Jakarta nih? Jakarta boleh, Jakarta boleh. Tapi kopinya kopi pangkung nggak nih? Itu di sana Pantura. Sebelum mulai, ini ada nih kalau di gaya-gaya gini nih. Bang Kojek, ngobrol yuk. Awal aneh nih. Oke bang, kalau udah lo kayak gitu berarti gue harus kasih pantun. Nah, karena di Jakarta tuh gampang banget kalau mau dibilang cakep bang. Iya, Ya, kudu pantun kan. Apa ya sebutannya kalau itu tuh, kalau Oke. yang buat pantun-pantunan Palang pintu. Nah, palang pintu. Palang pintu. Oke. Jadi Bang Markum beli sawi. Oh, nggak dibilang cakep dulu? Ya kan lu cakep gitu. Oh, iya. Oke. Bang Markum beli sawi. Cakep. Iya, telur dadar dimasak sama Bang Jaja. Assalamualaikum, gue Kojek Rep Betawi, sekarang ada di Kopdar Persija. Iya kan? Sabi. Iya gak? Bisa tuh, bisa. Bener. Bisa bang. Bener. Ya kayak begitu, harusnya kan ketika kita cinta sama Persija, Persija adanya kan di Jakarta. Iya. Kita juga harus cinta sama kebudayaan Jakarta lainnya. Salah satunya pantun sama palang pintu. Nah. Gitu, pantun juga udah masuk UNESCO, Bang. Iya, udah diakui sama dunia. Sebagai? Ya sebagai warisan dunia tak benda. Gitu. Oh, bagus. Cakep nih dia nih. Iya, makasih. Calon Mendikbud kali ini. Mendikbud. Gantiin Pak Fuad Hasan tuh. Iya. Semua kita tuh camat, Bang. Calon mati. Nah, aduh. Iya nih benar. Jadi nih sore-sore sekarang nih ya. Kita ada di Seat Corner. Yes. Di Jalan Tendian ya. Jalan Tendian. Bersama dia. Kojek Rep Betawi alias Muhammad Amrullah, Hirobil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Iya kan ada dua ya. Udah ya. Ini dia. Ini sebagai kalau lu semua kenalnya sebagai Kojek Rep Betawi. Iya. Kalau di rumah dipanggilnya, lu panggilnya Ahmad Pak Amrullah? Enggak, gue dipanggilnya di rumah tuh Aam. Dari Ahmad, dari Amrullah berarti. Dari ya? Amrullah. Karena kan kalau orang Betawi kadang-kadang Muhammad Amrullah dipanggil bisa jadi Matullah. Nah, ya kan? Kalau gue dipanggilnya Aam, yang agak kerenan dikit. Tapi ketika zaman sekolah dulu gue tuh zaman SMP sering makan permen yang bulat-bulat itu, Bang. Nah, permen Kojek. Gue sering makan permen Kojek. Mau istirahat, mau lagi belajar, mau pulang, akhirnya gue dipanggil lah Kojek sama salah satu temen gue namanya Jumhari tuh, nama yang sekarang udah nggak ada kan? Itu udah punah nama itu. Iya benar, udah nggak ada tuh. Nama iya benar, udah nggak ada. Tapi benar, itu tuh kan gue pengen tanyain sebenarnya. Kan kalau di gue nih Kojek itu kan antara Telisa Falas, film Kojek bersama si jadi permen itu yang dimut Cupatu. Betul. Gitu. Dan akhirnya jadi permen itu. Jadi gue pakai nama itu sampai sekarang karena menurut gue itu adalah suatu keberuntungan. Wah benar sih. Orang gampang banget udah manggil gitu gue Kojek. Melafalkannya ini banget ya, lokal banget. Lokal. Dengan E ya. Iya dengan E. Kojek gitu. Sebagai, ini gue pengen tahu. Iya. Ini Bang Aam lahir di mana? Gue tuh asli Betawi Sunter. Sunter. Kalau di Sun pasti gemeter. Iya, gue asli Sunter, bokap gue almarhum itu asli Bendungan Jago, Kemayoran. Jadi memang darah Betawi, kental dari lahir di Sunter, tapi memang akhirnya menepis tuh bahwa orang Betawi nggak makan bangku sekolahan. Karena almarhum bokap gue seorang guru, terus nyokap gue, terus nyokap gue juga guru, kakak gue guru SMK, dan gue begini. Gue pikir lu mau guru TK. Enggak. Gue sekarang jadi penyiar radio, terus sekarang gue siaran di Hot 93,2 FM. Gue nge-rap, tapi siarannya di Radio Dangdut. Bukan KBB Radio Dangdut Jakarta, Bandar Dangdut Jakarta. Bukan. Radio CBB. Nggak ada. Ada, masih ada, tapi gue bukan di situ. Gue di Hot 93,2 FM di Menara Imperium sini. Radio Dangdut ada di tengah kota ya cuma Hot FM. Gitu.
Cakep. Iya, dan sekarang gue jadi salah satu anggota Dewan Kesenian Jakarta dari Komite Musik. Sebutnya kalau Dewan DKJ. DKJ. DKJ, Dewan Kesenian Jakarta itu adalah mitra strategis gubernur dalam memajukan budaya dan seni di Jakarta. Berarti hitungannya pegawai negeri? Enggak Bang. Dapat SK gubernur selama 3 tahun. Oh, ntar dapat lagi. Kalau dipanjangin lagi. Amin. Dia dapat pensiunan. Iya, kalau belum kan kalau belum ini kan belum dapat ya. Iya, kalau emang kayak orang tua dulu ya. Kalau Bang Aca mah ya, pengennya anak jadi PNS biar dapat pensiunan. Padahal mah sekarang orang di rumah aja bisa dapat duit, Bang. Anak agak kemana-mana bisa dapat duit, main game online, nonton Persija bisa jadi duit. Nah, bikin merchandise, terus juga melakukan hal-hal yang kayak kegiatan-kegiatan ngeband Persija, itu bisa jadi duit juga kan. Gitu. Gue baru tahu tuh gue beneran. Kalau lu ibaratnya ini bener-bener born and bred, lahir dan dibesarkan di Sunter berarti. Di Sunter. Lu tinggal di Sunter berapa? Gue tinggal di Sunter sampai terakhir 2019 sebelum gue akhirnya menikah. Menikah gue pindah ke Matraman. Masih dekat-dekat juga. Masih dekat juga, anak pasar jangkrik gue. Wow, ini dia nih. Ini dia. Iya, kawin sama bini orang Betawi juga. Asli situ. Asli Betawi, Jalan Sukun situ. Oh, Jalan Sukun. Ini artis Anda nih. Kalau kata Ayah Jaja tuh. Wah, mantap nih Bang Kojek, bener dah. Emang sih kalau emang buat gue tuh kalau dunia rap itu kan ibaratnya selalu memunculkan daerahnya ya. Iya. Seperti kalau di luar negeri di aslinya gitu ya. NWA dengan Compton dan lain-lain. Nah, ini Kojek muncul dengan bukan Jakarta tapi Betawi. Betawi. Asli Betawi. Kenapa akhirnya gue nge-rap itu jadi nge-rap Betawi? Karena ada pesan almarhum bokap gue bilang, lo boleh suka musik luar, tapi lo harus cinta sama budaya lo. Gue ngerasa cinta itu lebih tinggi levelnya daripada suka. Gue yang rap dan ketemu komunitas hip hop di kampus gue, di Undip. Undip itu depan UI Percis. Nah iya benar, YAI Salemba. Yayasan Artis Indonesia. Akhirnya gue memutuskan untuk nge-rap, tapi bokap gue bilang jangan nge-rap yang kayak gitulah, bawa budaya lo biar cinta bawa Betawi. Akhirnya gue nge-rap dengan bahasa lokal, nge-rap keseharian, dan akhirnya alhamdulillah orang menyebut gue sekarang Kojek Rap Betawi. Wah. Iya. Waktu lo nge-rap tapi ibaratnya yang lo pengen tadinya apa? Emang gaya East Coast kah, West Coast kah? Enggak, karena ketika di kampus kan akhirnya ya jadi anak band atau jadi rapper tuh keren kan gitu, dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu gue karena waktu itu udah mulai nge-rap terus manggung tuh, tapi manggung-manggungnya tuh di kayak di diskotik marimba. Itu dia tuh, coba angkat tangan nih. Coba angkat tangan lagi nonton. Yang pertama masuk yang sering marimba. ke Hotel Pramuka, ngaku aja lo pada. Betul, ngaku aja lo pada yang masuknya sebelum jam 6 biar nggak bayar, terus dicap, balik lagi, ntar jam 9 balik lagi. Ya, jadi ya emang hal-hal itu, hal-hal keseharian di Jakarta dan kebetawian ya ada di sekitar gua. Dan akhirnya pas almarhum bokap bilang kayak gitu, ya udah, gua mulai menciptakan lagu bertemakan Betawi. Pertama lagu yang gue ciptakan itu adalah judulnya Lokate Jakarta. Lokate Jakarta. Iya, karena gue pengen bilang sama orang-orang, banyak orang yang setiap Lebaran pulang kampung, habis Lebaran balik lagi bawa saudaranya, bawa kakeknya, bawa buyutnya, bawa semuanya. Yuk kita ke Jakarta cari penghidupan. Iya. Karena dia ketika pulang kampung gaya-gayaan juga, handphone baru. HP baru, jadi orang kan ngeliatnya bayangannya di Jakarta enak, gitu. Akhirnya dia bawa itu semua, dan akhirnya gue berpesan dari lagu itu, Lokate Jakarta, hidup cuma nyantai-nyantai, kalau males lo yang berabe. Lokate Jakarta, hidup cuma nyantai-nyantai, ngejar-ngejar mimpi susah nyampe. Nah, jadi gue kasih tahu dulu sama orang bahwa boleh, semua orang boleh datang ke Jakarta, lo boleh punya impian, tapi lo harus juga punya kemampuan, biar lo bisa jadi orang. Menurut gue orang yang paling orang Betawi itu kalau dibilang nggak toleransi, orang paling toleransi menurut gue. Karena membiarkan semua datang ke Jakarta nggak apa-apa. Karena di Jakarta cuma ada patung selamat datang, nggak ada patung selamat tinggal. Lucu,
King Abdel nih ikut. King Abdel. Tangan nih ikutin nih. Iya, udah Iya. apa tuh sampai datang bener juga. Iya, sih. dan belajar toleransi juga bisa dari budaya dan kebetawian, Bang. Nah, Karena orang Betawi itu kan campuran kulturnya dari Arab, iya benar. dari Cina. Iya. Ketika lo datang ke rumah orang Betawi pas Lebaran, itu di meja, Sebuahnya apa tuh? di meja makannya tuh adalah toleransi. Ada nastar dari Belanda, Nah, benar. ada opor dari Arab, Nah, ya iya kan? benar. Ada Iya. dodol dari Nah, Cina. iya benar. Nah, semua ada di Petasan situ. juga dari Cina, Nah, bro. jadi belajar toleransi bisa dari budaya. Kalau lo mencintai budaya lo, insya Allah lo bakal bertoleransi tinggi. Iya. Kalau menurut gue. Siap ayah. Siapa? Lo pikir gue ya rojak? Waduh, asli emang mantep. Tapi lu inget gak dulu pertama kali lu nge-rap nih? Ya, Itu nama lu udah Kojek atau belum? Maksudnya memakai nama rapnya ini? iya, gue pakai nama rap gue langsung Kojek karena itu nama panggilan dari awal. Oke. Gitu. Karena kalau menurut gue mau gaya-gayaan pakai nama luar negeri, nama ke barat-baratan, nggak pantas sama muka kan? Nggak pantas sama muka. Akhirnya tetap Kojek. Kalau jadi Kojek rap Betawi itu justru panggilan media-media. Oh. Ketika di masuk TV, radio dan segala macam, oh Kojek si rapper Betawi, Kojek si rapper Betawi, akhirnya itu gue bawa sampai sekarang. Nah kalau orang bertanya lagi sampai sekarang ini, Kojek ada artinya nggak sih? Karena udah berkembang terus, akhirnya gue Kojek itu bisa singkatan, kreatifnya orang Jakarta. Gitu. Kan main lah. Minum dulu bir peletoknya lah. Tahu nih, sudah cair lagi. Kalau lu emang ibaratnya sebagai orang yang dari pertama kan lu memilih rapnya sebagai rap Betawi ya, Iya. bukan rap Jakarta lagi. Iya. Jadi lu ibaratnya lu sudah memposisikan diri lu sebagai orang Betawi. Iya. Yang emang kalau gua tanya sekarang ya, ibaratnya kalau Betawi ini kan Jakarta ada Betawi ya. Iya. Sampai lu juga ibaratnya oke, gue juga Persija deh atau enggak? Apa lu enggak? Gua nggak tahu nih milih apa gimana. Ya, gue balik lagi akhirnya ketika pesan almarhum bokap gue harus cinta budaya gue tinggal di Jakarta, ya gue akhirnya memilih dengan rap Betawi. Dan ketika cinta sama kota ini, ya gue harus cinta sama semua elemen. Salah satunya tim Lu kalau gua sepak cium marah bola. nggak lu? Hah? Cium marah nggak? Bini gue yang marah. Top lo. Iya, jadi gue harus memilih cinta Sepaket ya, gue kalau milih sepaket. iya, Jakarta ya udah. Jakarta, gue akhirnya memilih Persija sebagai pelabuhan hati gue. Kenapa? Karena balik lagi ke belakang. Nah, Gue Betawi cinta Persija. Karena Muhammad Husni Tamrin juga seorang Betawi keturunan Belanda yang justrunya berjuang untuk Persija. oh ini gue baru tahu nih Muhammad Husni keturunan Belanda nih. Keturunan Belanda dia. Husni Tamrin Indo. tuh bukan Indo dia. Iya. Dia Indo, dia ada juga di parlemen. Ada di, Senator berarti ya? ada di parlemen, makanya dia punya duit buat ngasih orang-orang bikin lapangan. Gitu. Kalau sekarang kan yang di parlemen bukan ngasih duit kan, malah minta duit kan. Ada. Balik lagi yuk. Gimana kalau kita makan lah? Kita lama tuh kalau ngomongin gitu. Iya, nah akhirnya dia berjuang juga. Nah gue dari situ Ah. ngerasa Betawi yang dijustifikasi bahwa orang Betawi adalah tidak berpendidikan, terus juga kalangan menengah ke bawah. Sorry men, ada Muhammad Husni Tamrin, ada juga Ismail Marzuki, seorang pencipta, Yes. itu juga orang Betawi. Gue juga harus nunjukin sekarang, ya gue nih Betawi juga bisa jadi rapper. Makanya gue di album pertama judulnya, albumnya Betawi Punya Rapper. Ya. Di album baru gue yang baru Upcoming nih. Juni lalu, Oh, udah rilis, itu gue beri judul R&B. R&B itu adalah rapnya Betawi. Gitu. Gitu bang. Rapnya Betawi. Tapi itu juga ada pola pemikiran. Kenapa gue judulin R&B? Coba lo nyari di digital platform, ketika lo cari, lo lagi pengen lagu-lagu R&B. Ntar tiba-tiba nyempil sendiri album Kojek Rap Betawi. Di tengah Pinter album lo. R&B lain. Pinter. Itu strategi marketing S4 tuh. Iya, pinter lo. Iya. Gitu. Jadi emang lu waktu itu, gue Persija deh. Ya gue Persija, gue harus cinta sama tim ini karena balik lagi Persija itu adalah bukan sekedar tim sepak bola, Ya. tapi Persija adalah perjuangan untuk semangat kebangsaan. Yes. Gitu. Jadi yang era kini kita harus sebagai anak muda juga punya semangat kebangsaan tersendiri.
gimana lo mau belajar semangat kebangsaan? Ya lo mendukung Persija. Lo lihat perjuangannya dia bukan sekarang ketika dapat piala, tapi dari lama gitu sampai sekarang. Kenapa Persija bisa bertahan? Karena ya Persija selalu berjuang untuk kemenangan dan untuk kebanggaan. Jadi lo kalau mau bertahan sama pacar lo, sama kehidupan lo, ya lo harus terus berjuang mempertahankan itu. Bener loh. Sama sih menurut gue emang perjuangan tuh nggak kelar-kelar sih. Yes. Iya. Kayak perjuangan ini punya stadion. Betul. Itu perjuangan lagi tuh. Perjuangan bang. Iya. Perjuangan. Asli. Dari ada nggak ada, Iya. mau ada lagi dan lain-lain. Betul. Dari dari PIJ akhirnya dikasih lapangan Ikada. Gue lupa deh, VIJ itu I-nya apa sih? Kan V-nya football. Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Bahasa Belanda. Iya. Nah, terus sampai dikasih Ikada, dikasih Ikada stadion tuh Monas tuh ya. Iya, dikasih stadion Menteng. Nah, Terus dikasih Lebak Bulus yang sekarang jadi MRT gitu. Dan belum ada lagi. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan akan ada. Amin. Stadion JIS. Yes. Bukan Trogong kalau bule, kalau JIS ini stadion Jakarta International School. Bukan, Jakarta International Stadium. Iya. Di Sunter. Di Sunter. Bener ya? Iya, di Letaknya Sunter. kan? Letaknya di Sunter di dekat Ancol. Widih. Gitu. Lalu sebagai akamsi enak tuh jatah parkiran dong. Nah, itu dia. Itu satu lagi tuh. Satu lagi yang harus ditepis sama orang-orang Betawi. Kalau orang-orang Betawi dulu kayak macam si Pitung itu adalah memberantas orang-orang tuan-tuan tanah yang matok tanahnya warga. Iya. Kok sekarang yang ngaku-ngaku Betawi malah matok-matokin tanah yang ada? Nah, itu kata-kata barusan rhyme banget tuh. Waduh. Iya, Kalau iya. rapper bahasanya rhyme Iya, banget. enggak, karena gue ngerasa balik lagi kalau orang tanya gue itu siapa? Gue ya Muhammad Amrullah, ya Kojek Rap Betawi. Gue itu adalah anaknya Haji Muhammad Saman dan Haji Ika Wastika, suaminya Frida istri gue, dan bapaknya Flori. Jadi gue bukan ada di organisasi manapun, ya gue Betawi yang bisa insya Allah membanggakan kota gue. Gitu. Amin. Tukeran WA ya. Kalau kayak gitu. Kalau buat gua, kalau emang tadi lu bilang ya, kalau emang ini kasusnya lu sama gua aja deh. Iya. Kita mencintai Jakarta ya. Berarti kan mau Jakarta macetnya kayak apa? Iya enggak? Mau kayak apapun itu ya udah. Benar. Itu terlanjur sayang, boy. Gini. Terlanjur sayang, udah kagak bisa lagi. Gini bang, banyak orang yang mendapatkan cita-cita di Jakarta. Banyak orang yang juga mungkin mendapatkan cintanya di Jakarta. Tapi balik lagi ke diri lo mungkin yang lagi nonton. Lo udah balikin cinta lo belum buat Jakarta? Tuh, kalau kata Presiden Amerika yang udah meninggal, gue lupa namanya siapa tuh. Jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepada lo, tapi tanya apa yang sudah lo berikan pada negara. Iya, karena kalau cinta itu berbalas, insya Allah tuh nyaman gitu. Iya kayak Persija, kita udah cintai Persija, gitu kan. Semoga Persija menang terus. Nah, iya, gue sih bener. Kalau emang lo menang terus, lo pasti juara. Nggak mungkin enggak. Yang penting menang dulu, baru juara. Gila kali lo. Ngomong-ngomong, tadi kan lu bilang kalau Jakarta tuh sepaket ya, mau macet dan lain-lain, termasuk juga Persija, klub bolanya ya. Emang ya buat ibaratnya tuh, ya kalau dibilang kebanggaan ya kebanggaan. Banggaan, gue nggak lama-lama banget lah kayak Bang Aca ngedukung Persija. Gue mulai ngedukung Persija mungkin di zaman SMA, tuh 2001. Karena sekolah gue di SMA 5 Kemayoran, yang di situ base camp-nya Jak Kemayoran. Iya. Kalau lagi istirahat, saut-sautannya yel-yel tuh, kelas 1, kelas 2 gitu. Akhirnya gue dibawa tuh sama salah satu temen gue, Kemayoran, untuk nonton Persija. Nah dari situ gue mulai mencintai Persija. Lebih-lebih lagi ketika gue nge-rap Betawi. Jadi gue lebih dalam lagi, gue belajar sejarahnya tentang kebetawian, tentang Jakarta. Ya hal yang harus gue lakukan adalah mencintai Persija dan memperkenalkan Persija dan supporternya ke halayak ramai gitu. Setiap gue manggung ya gue adalah pencinta Persija. Mau gue dimanapun, gue penyiar yang pencinta Persija. Iya benar. Gue anggota Dewan Kesenian Jakarta yang cinta Persija.
Dan dari situ orang tahu bahwa supporter itu bukan cuma yang lo tahu di TV atau berita-berita jeleknya aja. Bahwa supporter itu banyak hal-hal baiknya gitu. Banyak banget. Ya begitu. Tapi emang ini kan juga Kopdar ini kan ini salah satu ibaratnya apa sih bahasanya itu program yang dipunyain Persija TV itu untuk ibaratnya kita ngobrol, menyampaikan juga maksudnya ada apa dan bagaimana. Betul. Pandangannya seperti apa. Jadi yang ini dikerjakan tuh seperti itu juga. Yes, benar. Jadi dari Kopdar Persija gue juga berharap orang lebih banyak kenal sama supporternya Persija, sama timnya sendiri. Dan akhirnya ketika orang diberikan informasi kayak kita ngedeketin cewek, kita cari tahu dulu zodiaknya apa, makanan favoritnya apa. Dan ketika orang udah dijejelin itu semua, semoga orang yang nonton ini akhirnya jadi cinta sama Persija. Amin. Gue sih bener-bener ibaratnya kalau dibilang, gue tanya nih Bang Kojek, kalau ditanya ibaratnya harapan lu nih terhadap Persija dan juga Jakarta nih apa yang paling dekat deh? Harapan gue terhadap Persija dan Jakarta adalah ya Persija, Jakarta dan bahkan supporternya itu harus terus terintegrasi dan berkolaborasi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri, integrasi, kolaborasi sendiri-sendiri, rame lagi. Gile. Jadi kalau jalan sendiri-sendiri ya Bang, ibaratnya Jakarta akan punya stadion yang begitu besar. Tapi tidak bekerja sama dengan baik dengan tim kebanggaannya. Yang itu harusnya jadi rumah. Jadi rumahnya Persija akhirnya punya prestasi. Akhirnya ngebuat orang-orang atau supporter makin bangga sama timnya. Yang ditunjukkan tim dan DKI Jakarta itu adalah hal-hal baik. Semoga nular ke supporternya jadi baik. Gitu. Jadi ibarat katanya kan kalau satu tempat itu kita punya pemimpin. Kalau pemimpinnya mengayomi, nggak ada lagi tuh anak-anak supporter yang tawuran bahkan sesama supporter. Iya sih, emang sih. Iya kan? Iya. Nah, apalagi kalau misalkan pemimpinnya paham betul kerjasama misalkan sama dinas pendidikan. Nah, kerjasama sama dinas pendidikan memperkenalkan Persija ke sekolah-sekolah. Nah, itu kan jadi hal baik. Nanti gak akan ada tawuran Bang. Lo sama-sama pendukung Persija ngapain lo ribut sama gue? Itu kan si Anu. Nah kita mulai bibit-bibit baru tuh dari sekolah-sekolah, bersinergi sama dinas pendidikan, kebudayaan, dan bahkan pemimpinnya Jakarta. Ibarat bocah-bocah yang nonton, itu kan anak-anak Bang. Kalau diayumi sama bapaknya, dan apalagi punya rumah sekeren Jakarta International Stadium, insya Allah Jakarta tuh nggak ada lagi tuh supporter rusuh. Gitu. Amin, bener sih, bener. Ya udah pasti kalau menurut gue sih kalau itu semuanya udah nyambung ya, alias bersinergi. Prestasi itu pasti akan datang karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Betul. Iya kan, udah pasti, udah semua sama. Canggih sih menurut gua kalau udah kayak gitu. Harusnya mah udah tinggal nunggu waktunya aja. Jadi menurut gua Persija tuh bintangnya kagak muat di sini. Saking juara mulu. Itu kan makanya akhirnya nggak muat gitu. Makanya gue tuh cuma berharap gitu. Siapapun yang memimpin Jakarta mungkin sama seperti kita nih yang lagi nonton. Gue pun, Bang Aca pun yang mencintai kota Jakarta ini seutuhnya, termasuk tim sepak bolanya. Iya benar. Gitu. Gue sih benar. Kalau seperti Bang Kojek bilang, buat gua mencintai Jakarta tuh gue udah nggak pakai koma, udah nggak pakai lagi tuh namanya tapi nggak pakai. Ibaratnya mengikhlaskan tanpa karena, udah pokoknya udah gue semuanya udah gue suka. Mau macet kayak mau apa kayak Betul. Gue udah cinta banget udah. Betul. Nggak lihat dari orang lain dulu deh. Gue ketika pacaran nih sama bini gue, dia orang Betawi juga. Tapi nggak suka dan nggak pernah nonton Persija. Tapi tugas gue apa? Memperkenalkan Persija secara baik kepada pacar gue yang akhirnya jadi bini gue. Sekarang setiap gue nonton Persija, ya selalu ada bini gue. Gue nonton Persija ke Singapura sama bini gue. Gue nonton Persija di Senayan kalau kata orang dulu sama bini gue. Bahkan pernah ada satu momen di mana gue masih pacaran, bini gue habis kan dia dulu sempat sekolah di Prancis, terus akhirnya dia pergi ke Barcelona, keliling Eropa, dia ke Camp Nou, ngirimin ke gue, keren banget lah fotonya dia. Sana ya. Dia pulang, ada pertandingan Persija gue lupa lawan apa, tapi di stadion ini di Bekasi. Patriot Bekasi. Abis nonton
dan datang ke stadion tingkat Camp Nou, Nontonnya di gue Bekasi. ajakin ke Bekasi, yang bangkunya dari coran ya. Ya kan? Bangkunya dari coran kayak gini nih, ya kan? Ya kan, bangkunya dari coran, terus dia duduk aja. Kamu kenapa? Enggak, dia diem aja kan. Pas gue datang ke sana juga parkir mobil kan, banyak banget. Kamu kenapa? Takut ini nggak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa gitu. Itu Terus culture shock. culture shock langsung, culture shock langsung gue Tapi ajakin. yang penting kan sekarang dong. Nah akhirnya ketika sekarang ya setiap gue nonton Persija, bahkan gue sudah beberapa kali balik ke JIS, Jakarta International Stadium, ya bini gue mensupport itu. Bahwa ya sepak bola ternyata yang lo kenalkan sama gue bukan sekedar yang gue tonton dan tahu dari orang-orang bahwa sepak bolanya rusuh, tapi sepak bola adalah alat perjuangan dan kebahagiaan buat diri lo gitu. Waduh, dia yang bener-bener mantep lo. Mantep manisan buah atep kali. Asli, mantep, mandi tape. Mandi tape, mabok bang. Gini lo bantalnya. Hah? Nah, Jack. Jack. Iya, Kan main aduh. lawan no play. Iya, jangan Asli. sampai hostnya jadi kita berdua nih. Ntar. Ntar ada lagi panjang kontrak. 3 ntar hostnya Ajis, lu gua. Nggak ada bintang tamu. Tapi emang nanti kalau emang ini sih, Ya. emang bener sih kalau gue bilang, Heeh. lu sudah bukan menampilkan ya, lu sudah mewakilkan yang lu sah, dibilang Kojek Rap Betawi sah lu. Ya, Kan emang lu ya putra daerah lu hitungannya. yes gitu. Iya. Sama kayak gue bilang, orang Betawi itu ya nggak neko-neko. Lu silakan datang Nah. ke kota gue. Tuh, kalau orang Betawi ngomong gitu tuh. Kalau gue kan ngomong nggak neko-neko. Nah kalau Betawi nggak neko-neko. Iya, kalau nggak niko-niko dia dong. Nah, ya jadi ya nggak neko-neko. Ya gimana ya? Ya lo silakan datang ke kota ini, tapi lo harus juga mencintai kota ini. Iya, benar dong. Makanya ada di lirik lagu gue, di lagu Enjoy Jakarta, bilang Jakarta punya kita, ibu kota kita tercinta, Jakarta Jangan punya dibacain, kita. direpin dong. Nyok dijage kita same-same. Lo jangan pada kagak peduli, buang sampah jangan dikali, makanya pada tahu diri kalau banjir tanggung sendiri. Tuh asli, tuh mantep tuh. Bener. Iya, jadi ya kalau lo ngerasa macet yang tadi Nah. Bang Aca bilang, banjir lo ngedumel tapi lo tetap cari penghidupan di sini, Ya mau udah. apa ya? Kalau kata Benyamin, lo nyari duit di Jakarta. Nah. Saya dapat duit, lo bawa semua ke kampung lo. Tuh, dengerin lu pada. Nih dari ruangan ini nih. Aduh, yang di ruangan ini merasa kesinggung semua nih. Iya. Bukan Enggak, jadi begitu maksudnya. iya bukan, maksudnya adalah ketika lo udah mendapatkan sesuatu balik lagi, Iya dong. lo harus memberikan cinta lo buat Iya Jakarta. dong, iya dong. Maksudnya ibaratnya kan gini ya. Kalau kita punya pohon di rumah nih, terus Iya. ada buah nih, misalkan Iya. pohon jambu. gitu Jambu, ya. iya. Jambu, ya kan minimal kita kasih pupuk, Iya. ya kita rawat lagi, Tanam, kita rawat lagi, kita balikin, habis itu kita dapat buah lagi. Itu dia tuh konsepnya namanya give and take. Oh, kayak gitu. Memberi dan menerima. Memberi dan Kalau lu menerima. tidak memberi, lu tidak akan menerima. Yes. Itu dia. Itu dia makanya. Nah, Ceritanya. dari Kojek Rap Betawi gue itu lagi, balik lagi. Gue mau mencerminkan bahwa supporter bisa juga punya pemikiran yang oke, supporter juga punya pengalaman yang oke, dan supporter bisa ada di kalangan manapun, gitu. Jadi, sama kayak gue ketika gue jadi Betawi. Betawi bukan cuma preman, tukang sawi, namanya Bang Maman, jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman. Asik. Bisa ada dimanapun gitu, jadi bisa ada di Dewan Kesenian, bisa jadi penyiar radio, bisa juga jadi MC, dan bisa dimanapun gitu. Jadi harus nunjukin kebetawian dan kecintaan lo terhadap Persija, juga lo sekaligus menunjukkan bahwa supporter bisa juga keren. Gitu. Gitu Pak Panca. Pak Panca, izin nih, tuh begitu tuh. Kita makan dulu ah. Bener, dari tadi kita ngomong aja Ini kalau kata makan-makan. orang tahu kita garis dulu dah. Kita garis dulu. Ini kita ada di mana, Bang? Ini dari Seat Corner. Seat Corner. Ada
Ini makanannya makanan Belanda punya. Makanan Belanda, ruti. Tapi kalau ruti sambil ngupi. Nah, itu dia. Ini garpu doang, temennya nggak ada nih, Tesi. Sendok Bang. Anak sekarang nggak tahu gitu bahwa bahasa Betawinya sendok tuh adalah tesi. Nah, ya itu sebenarnya suku dan adat istiadat kita tuh banyak. Nggak kayak misalkan gue Kojek Rap Betawi, gue bisa nih sama semuanya, dan gue akui gue nggak bisa semua bahasa itu. Gitu, tapi ketika gue jadi Kojek Rap Betawi, gue harus belajar banyak tentang Kebetawian. Itu. Jadi gue juga bisa sebar nih ke yang nonton Kopdar Persija gitu. Jadi Betawi tuh banyak. Wah, gitu. betul sekali. Asli, emang bener sih. Tapi emang bener kata lu. Sekarang lu gimana bisa mencintai secara utuh kalau tidak ibarat tahu semuanya ya? Yes. Ini kan cewek juga, aduh dia sukanya warna apa ya? Betul. Film apa? Kita harus tahu kan minimal kayak gitu. Benar. Jadi ketika gue jadi Kojek Rap Betawi, gue harus tahu makanan tradisional Betawi. Ada makanan tradisional Betawi. Pecak gurame. Yang lu doyan nih? Gue doyan pecak gurame. Oke. Ada salah satu pecak gurame kedoyanannya BP, Bambang Pamungkas. Mas, bye Mas. Iya. Ini aswap. Jadi itu ada di Jalan Sadar di Jagakarsa. Itu namanya pecak gurame Haji Bule. Itu demenannya Mas BP. Haji Bule. Iya, pecak gurame Haji Bule. Jalan Sadar. Oke, aswap OTW langsung. Auto OTW. Nah, jadi tuh gue pengen misalkan kayak Persija Store. Ini karena gue ada di sini ya. Mudah-mudahan Persija Store juga menjual segala sesuatu bentuk yang berkaitan sama Betawi. Makanan tradisional Betawi, merchandise soal Betawi. Membantu UMKM Betawi, jual baju pangsi, yang kayak gitu. Jadi kan sekarang Persija juga baru bersinergi sama Transjakarta kan? Iya, MRT. Sama Transjakarta. Sama Transjakarta. Iya, Transjakarta Bang. Tak tahuan saya Bang. Ini saya lupa emang. Saya kebiasaan naik MRT ya, saya lupa. Maaf ya, maaf. Oh ya, sinergi itu, kolaborasi itu yang gue harap ada. Iya. Gitu, jadi ngebantu juga UMKM, terus juga Jakarta sebagai kota kolaborasi, itu benar-benar ditunjukkan kolaborasinya. Jelas, iya. Itu. Konkret ya? Konkret, iya. Bang. Impian gue udah lama sebenarnya. Iya. Harusnya memang Persija Store itu menjadi tempat yang sangat bisa diakses dari mana aja. Ya. Karena sebenarnya gini, contohnya gini deh. Misalkan gue mau kemana gitu ya, itu minimal ada orang bilang, gue mau dong entah beli aksesoris Persija, tapi kan selama ini kita bingung ya belinya di mana. Betul. Itu gue pengennya emang dia tuh ada, emang itu banyak yang mau beli. Yes. Dan itu sebagai identitas. Nah, iya. Itu dia identitas. Semoga ya Persija Store itu benar-benar menjadi identitas di Jakarta. Iya dong. Gitu, sebagai tempat merchandise yang juga memperkenalkan kejakartaannya. Nah, gitu. Nah itu dia nih kapasitasnya nih emang nih. Jangan luar bioskop loh. Enggak, soalnya kalau gue mau bilang calon gubernur, ntar disangkain berpolitik, gitu. Ya kan kita amin aja. Amin. Iya, kalau ada gubernur yang orang Betawi dan cinta Persija, kenapa nggak diaminin? Amin. Amin Bang. Amin. Amin. Kalau ngomong-ngomong Persija Store dan Persija ya. Iya. Lu tapi masih ini, maksudnya ngikutin bola artinya Persija gitu? Ya, gue ngikutin Persija, tapi memang kalau dibilang ya mungkin gue nggak nggak seperti kalian nih yang menggila-gilakan Persija banget gitu. Persija ya ada di hati gue. Jadi ketika sama kayak mau jalan pacaran ke bioskop sama pacar, kalau lagi mau ya gue mau. Kalau lagi nggak sempet, kita juga punya kehidupan yang lain gitu. Jadi kan nggak memaksakan bolos kerja atau itu ada lagunya sih emang. Ya, makanya enggak sih, udah nggak relevan lagi. Iya, yang kayak gitu. Nah, karena gue berpikir ya Persija apalagi sekarang bisa ditonton di mana aja. Iya, itu maksud gue gitu. Ini nonton itu buat gue, kamu mengikuti itu kan bisa di TV, di handphone. Ikutin gue. Gue kadang kalau lagi siaran, karena gue siarannya malam jam 8 sampai jam 11 malam, kadang-kadang pertandingan lagi pertandingan tuh Persija tuh. Udah sambil siaran, handphone taruh nonton. Bener kan? Iya, dan gue bisa juga menjelaskan sama pendengar gue bahwa ya gue lagi ngedukung Persija juga nih sambil siaran. Jadi gue juga ngasih tahu bahwa ya penyiar lo juga supporternya Persija nih. Gitu. Wow.
Maya. Waduh. Oke. Untuk Bang Kojek sendiri, yes. kalau ditanya nih, kita mengarah ke tim nih. Iya. Kalau dibilang favorit, ada nggak pemain atau katakan gini deh, kapten tim Persija yang paling Sepanjang masa ya? iya, bebas mau tahun berapa, mau gimana, pokoknya yang penting dia pemain dan kapten. Gue ya rata-rata orang sih, Bambang Pamungkas. Iya sih. Mas Bambang. Iya. Asli, ini sih bener sih. Iya. Dari lubuk hati yang paling dalam juga gue Iya. sangat untuk Mas Bambang nih, iya. Iya, Bambang Pamungkas. Dia selain suka pecah gurame, sama kayak makanan gue. dia juga ya mencerminkan ya Persija banget. Iya. Iya Gitu. Iya. Mas Bambang. Mas Bambang. Hidup. Asli. Coba. Ya, kapan kita makan bareng ya di channelnya Bang Aza ya. Nah, iya Mas. Pecah gurame. Udah 2 tahun saya janjian nggak jadi. Tenang. Oke, Iya. jadi kalau minimal gini deh, kan kapten tuh ya. Iya. Kalau gini nih, pemain 2 pemain aja. Iya. Jadi sepanjang masa. Sepanjang masa kalau pemain ya gue kalau sepanjang masa pemain gue dulu suka banget sama Beng Jen. Wow, iya, dia tangan panjang tuh. Tangannya panjang kayak tuh. plastik man kan. Iya, oh bener. Bola nggak pernah hilang gitu. Ibarat dalsim tuh dia. Iya, ibarat dalsim. Sama satu lagi yang nggak ada yang bisa gantiin Bambang Pamungkas. Iya, itu. The one and only. The one and only udah bener. The one and only. Ada yang bisa itu Pamungkas doang. Itu juga nyanyi. Nyanyi. Kagak bisa golin. Nyanyi doang. To the bone kan. Iya. Itu dia, benar. Iya. Tapi gue juga mau nanya nih sama Bang Aca nih. Iya. Iya, nanya ya, jawab ya. Iya. Kalau ibarat hidup tanpa Persija itu ibarat apa, Bang? Itu dia tuh, Bang. Kalau kayak gitu tuh ya, kalau ibaratnya nih, gue sih yang paling simpel aja deh, karena gue suka makan ya. Iya. Ibarat makan katakanlah ayam goreng, Iya. kagak pakai sambal. Oh. Nggak bisa. Iya. Dimakan sambalnya doang kagak enak. Dimakan ayam gorengnya doang juga Nggak enak ya? nggak bisa. Iya. Harus ada gua, harus ada Persija. Wah, itu dia. Makanan terus. Iya. Untuk Bang Kojek Rap Betawi, selaku ibaratnya rapper atau ibaratnya musisi, kalau diibaratin musik atau penyanyi, Persija itu apa? Persija itu ibarat musik, penyanyi adalah Benyamin dan lagu-lagunya. Dekat sama masyarakat, ngena di hati, dan Benyamin apa yang dia sentuh jadi Betawi. Jazz jadi Betawi, blues jadi Betawi, sama seperti Persija yang harus apa yang disentuh ke hati-hatinya masyarakat harus cinta sama namanya Persija. Gitu. Jadi ibaratnya Persija itu album dan lagu-lagunya Benyamin Sueb. Salaman dulu. Ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya I couldn't agree more. Gua tidak bisa untuk tidak sedikit lagi nih. Yes. Wah, gila loh beneran. Asli, Jos. Gila. Jos nih. Jos. Jadi ini kan ibaratnya kalau di episode sekarang nih. Ya. Harusnya sih. Kagak bisa nih dan nggak bisa juga kalau lu nggak keren. Oh, benar. Harus nge-rap. Karena yang nonton juga harus tahu. Rap itu sebenarnya kan dari Indonesia. Ya, rap, ayo rap. Nah, bagus. Aduh. Kalau di stand up comedy kan roasting, apa kalau di rap namanya ngata-ngatain adalah juga battle. Nah, Rap battle. Enggak. Karena gue juga menang pertama kali nge-rap itu dari rap battle. Oh gitu. Nyatuin rap sama pantun. Oh. Gue ngatain orang, gue masih inget banget. Nasi kuning lauknya ikan peda. Tuh lihat giginya kuning kayak gigi kuda. Wah. Gede dong. Widih. Dulu acara Yo Mama tuh. Itu gue itu Yo Mama. Gue acara di Jakarta Fair Kemayoran 2007. Waktu itu sama gue pernah lawan salah satu rapper dari Australia tuh namanya Mistah. Dia ngomong bahasa Inggris terus. Ya udah lo ngecengin gue bahasa Inggris, gue nggak ngerti kan. Tadi gue cuma bilang lo mau ngomong apaan, gue kagak ngerti. Lihat tuh muka lo kayak, gue ngomongnya kan jorok tuh. Ini nyempo hati. Nah orang kan pada rame, wah gitu kan. Gitu. Udah sekarang kita nge-rap aja. Iya. Sikat ya, tapi gue agak-agak mau serius. Jadi gue tadi agak memikirkan dikit dan nulis dikit nih. Dari dalam hati, dari dalam dada. Ini ungkapan buat Persija.
pastinya gue selalu dukung dan berikan cinta untuk tim sepak bola dari Jakarta. Ingat lagi kata MH Tamrin, sejarah Persija bukan main-main. Sepak bola adalah alat perjuangan. Dari Persija lahir semangat kebangsaan. Pemain harus punya jiwa nasionalis, rasa bangga dan menang jangan sampai terkikis. Pendukung mendukung tanpa pesimis, menang kalah seri tetap kritis gak anarkis. Dari Persija kita belajar soal berjuang, penuh strategi untuk kita menang. Dari tim inilah lahir semangat NKRI. Jangan lupa sejarah Persija pelopor adanya PSSI. Sudah, wah gila. Tuh dia, itu punchline semua tuh. Bom. Jadi gue punya tugas lewat lagu, gue ngasih informasi untuk orang-orang yang malas membaca. Jadi orang dari sini juga tahu bahwa Persija pelopor lahirnya PSSI. Ya, iya. Tuh dengerin tuh, daging semua. Daging Yeah, semua. Asli semua. Gile. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk persijastore.id buat baju original. Oh, beli sekarang. Kalau yang ngaku cinta sama Persija harus beli di Persija Store. Kalau masih takut datang ke sono, beli di persijastore.id. Nah, nggak ada alasan. Kalau kata Saikoji, online. Online. Dan thank you juga nih buat tempatnya nih. Nah iya, buat Seat Corner. Seat Corner. Oke, Yes. makasih semuanya. Uh-huh. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Bye.